Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat pecinta matematika, di mana saja berada, khususnya anak SMA, jurusan IPA maupun jurusan IPS. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang materi matematika wajib pada subbab nilai mutlak. Ya, pada video sebelumnya sudah saya upload tentang fungsi nilai mutlak serta persamaan nilai mutlak. Nah, apa isi dari video kali ini? Ya, pasti lanjutan dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin sudah persamaan ya, pada video sebelumnya. Nah, hari ini berarti kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, KD-nya masih KD 3.1 dan 4.1 atau kompetensi dasarnya. Bunyi KD-nya adalah 3.1 membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya yang akan dicapai pada video kali ini, yaitu 3.1.3 menjelaskan konsep pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Jadi kita akan membahas tentang atau mengetahui tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian 4.1.3 merumuskan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Ya, jadi 3.1.3 pengetahuannya yang dinilai adalah kejelasan konsep atau pengetahuan tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Sedangkan 4.1.3 tahu proses untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, ini subbab materi. Subbab materinya ada 3. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Yang kedua adalah persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah persamaan nilai mutlak juga sudah selesai. Nanti dilihat lagi video sebelumnya. Nah, ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini akan kita bahas pada video kali ini. Ya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, persamaan dan pertidaksamaan. Kemarin sudah kita bahas apa itu persamaan, ya. Persamaan identik dengan tanda sama dengan dan harus memiliki variabel X di dalamnya, ya, atau variabel di dalamnya. Nah, kalau bentuk pertidaksamaan sama halnya dengan persamaan, hanya tanda identitasnya itu, penghubungnya itu bukan lagi sama dengan, melainkan ada 4 tanda pertidaksamaan yang namanya adalah tanda ketaksamaan. Nah, kalau persamaan kan tandanya sama dengan penghubungnya. Kalau pertidaksamaan ada 4 nih. Ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, contohnya ini, tanda ketaksamaan lebih dari, ya, lebih dari. Nah, tandanya seperti ini, ya, salah satunya ini. Nah, pertidaksamaan itu mengandung 4 tanda tadi, ya. Dimana di dalam pertidaksamaan nilai mutlak itu memiliki variabel, ya. Pertidaksamaan di dalamnya itu ada tanda mutlak, kemudian variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Nah, hampir mirip. Lihat lagi kembali video sebelumnya, persamaan nilai mutlak seperti apa bentuknya. Ini juga sama dengan persamaan nilai mutlak, ya. Pertidaksamaan harus memiliki tanda menghubung 4 tadi, kemudian yang kedua harus ada variabel di dalamnya, dan variabel itu terletak pada nilai mutlak karena di sini namanya adalah pertidaksamaan nilai mutlak, sehingga variabelnya terdapat atau terletak di dalam tanda mutlak. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya,
ya. Karena dia mengandung penghubung lebih dari dan mengandung variabel X, ya. Variabel X ada yang di dalam mutlak dan ada yang tidak di dalam mutlak. Yang pasti sudah ada yang mewakili variabel di dalam tanda mutlak, walaupun di sebelahnya tidak memiliki tanda mutlak, itu tidak masalah, ya. Di ruas kiri sudah memiliki tanda mutlak dan sudah ada variabel di dalamnya, ya. Ingat, pertidasamaan itu harus ada tanda ketaksamaan. Ini tanda ketaksamaan salah satunya lebih dari. Kemudian di dalam tanda mutlak ini, kemudian di dalam tanda mutlak, dalam pertidasamaan ini memiliki tanda mutlak yang di dalamnya ada variabel X. Nah, ini tidak ada tanda mutlak tapi ada variabel X, tidak masalah. Yang pasti sudah mewakili ini. Nah, dan ini ya sudah mewakili ini, kemudian variabel X, kemudian ada tanda tak sama, maka dia sudah dinamakan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke ya, adik-adik bisa dicatat ini ya adik-adik ya. Apa saja bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak? Nah ini, pertidaksamaan nilai mutlak itu bentuknya ada dua macam yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan sudah saya jelaskan tadi, pertidaksamaan itu mengandung tanda ketaksamaan. Nah ini tanda ketaksamaannya adik-adik. Lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, keempat tanda ini bisa digunakan atau kalau sudah digunakan di dalam pertidaksamaan berarti sudah masuk kategori pertidaksamaan. Ya, ini ada dua jenis pertidaksamaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis di mana di dalam tanda mutlak mengandung fx atau mengandung variabel ini ya. Yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat ini mirip ya, sama saja, hanya bedanya itu mengandung masing-masing tandanya itu berbeda. Ada lebih sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Tetapi secara keseluruhan ini bentuknya sama ya. Bentuknya adalah memiliki tanda ketaksamaan, kemudian di dalam tanda mutlak ada variabel X, tetapi di sebelah kanannya itu, di ruas kanannya itu memiliki konstanta. Ini bentuk yang pertama ya. Saya ulangi. Bentuk yang pertama adalah yang memiliki tanda tak sama, kemudian ada ini tanda mutlaknya, di dalam tanda mutlak ada variabel X pastinya, dan di ruas kanan itu tidak bertanda mutlak dan tidak memiliki variabel X, hanya memiliki konstanta saja. Ya. Bentuk yang kedua ini sama juga, ada tanda ketaksamaan, ada tanda mutlak, di dalamnya ada variabel X, dan di ruas kanan dia juga memiliki variabel X. Ini hampir sama dengan yang tadi. Ini ya. Ini masuk bentuk yang kedua ya. Ini masuk bentuk yang kedua. Oke. Jadi bedanya hanya di sini. Memiliki konstanta dan di sini ada variabelnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, ada sifat-sifat yang berlaku ini adik-adik ya. Yang pertama adalah jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Jadi jika tandanya ini antara kurang dari dan kurang dari sama dengan, ini mutlak X ya, mutlak X kurang dari sama dengan atau kurang dari konstanta A atau yang memiliki variabel Gx, tidak apa-apa ya, yang ini maksudnya seperti itu ya. Jadi sifat yang pertama ini berlaku ini ya, mutlak X kurang dari sama dengan, artinya tandanya kurang dari ini, mau kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka artinya penyelesaiannya adalah ini, X lebih besar sama dengan negatif A, lebih kecil sama dengan A. Ini harus dihafal ya adik-adik ya. Ini penyelesaiannya. Kita akan buka tanda mutlak ini. Tanda mutlak ini akan menjadi seperti ini. Ya, akan menjadi seperti ini. Jadi mutlak X kurang dari sama dengan A. Untuk yang kurang dari ini ya, untuk yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka kita buka seperti ini. Jadi X-nya di tengah. A-nya itu akan menjadi dua versi, yang di kiri ada negatif A, yang di kanan adalah A, gitu ya. Contoh, mutlak X kurang dari sama dengan 6, maka di sini akan menjadi X diruaskan kiri adalah negatif 6, diruas kanan adalah positif 6. Ya, ini berlaku apabila kurang dari sama dengan, maka di sini juga kurang dari sama dengan. Nah, apabila di sini hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya ya, hanya kurang dari, maka di sini juga tandanya tidak ada sama dengan, hanya kurang dari. Oke. Sebentar saya akan jelaskan lagi. Yang kedua adalah mutlak X lebih dari sama dengan. Ini untuk lebih dari ya, untuk lebih dari.
sama dengan A. Maka kita akan pisah seperti ini. X kurang dari sama dengan negatif A, ya. Jadi kurang dari sama dengan negatif A. Jangan terbalik ya. Kurang dari sama dengan negatif A. Ketika kita buka mutlak X, dia akan seperti ini. X-nya kurang dari sama dengan negatif A, atau X-nya lebih dari sama dengan positif A. Ya. Jadi kalau ini kurang dari sama dengan, dibuka mutlaknya akan seperti ini, dan ini lebih dari sama dengan, ketika dibuka mutlaknya akan seperti ini. Ya, ini yang harus dihafal. Oke. Kemudian di sini ya, saya jelaskan dulu yang tadi. Nah, kita lanjut ya tadi ya. Ini kan untuk mutlak X kurang dari sama dengan A, atau mutlak X kurang dari A. Ini ketika kita buka mutlaknya akan seperti ini. Untuk yang di atas dia akan seperti ini. Kurang dari sama dengan negatif A, dan di sini A. Ya, contoh. Misalkan di sini adalah mutlak X kurang dari sama dengan 6, maka ini kita buka akan menjadi X. Di sini negatif 6, di sini 6. Paham ya? Nah, kalau untuk yang ini dia akan seperti ini, kurang dari negatif A, kurang dari A, ya. Tidak ada lagi tanda sama dengan. Kenapa? Karena ini hanya kurang dari. Ya. Contohnya adalah mutlak X kurang dari 2, maka ini kita buka akan jadi negatif 2 dan 2. Ya. Dan untuk yang kedua, mutlak X lebih dari sama dengan A, atau mutlak X lebih dari A, ini ada dua versi, ya. Yang pertama, kalau yang ini kita buka menjadi seperti ini, X kurang dari sama dengan A, atau negatif sini ya, X lebih dari sama dengan A. Jangan terbalik ya, cara mengingatnya, kurang ya kurang, lebih ya positif, ya. Jadi X ketika kita buka ini, X-nya kurang dari sama dengan negatif, karena kurang ya negatif juga di sini pasangannya, lebih dari berarti positif. Ya, contohnya gini, mutlak X lebih dari sama dengan 3. Maka ini bisa kita buka jadi X kurang dari negatif, berarti negatif 3, atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau yang ini kita berikan contoh. Ini kita buka. Sama ya, sama dengan yang di atas, hanya bedanya adalah tidak ada tanda sama dengan. Oke ya, paham ya? Bentuk yang pertama dan yang kedua ini harus dihafal sifat ini. Nanti akan digunakan pada penyelesaian soal. Oke. Nah, kita lanjut. Sini ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Nah, ini sifat yang pertama. Tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ini harus dihafal ya. Tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ya, ingat, tidak berubah apabila ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurang. Ya, tidak berubah apabila di kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan genap. Ya. Jadi saya ulangi, sifat pertama, tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah apabila di kiri dan kanan, ruas kiri kanan itu ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Maksudnya apa? Ini. Misalkan kita punya gini. X lebih dari 3. Sedangkan gini. X tambah 5 lebih dari 3. Nah, di kiri dan kanan, kalau kita tambah, untuk menghilangkan 5 ini kan, untuk menghilangkan positif 5 kan, kita harus cari lawannya, negatif 5. Nah, negatif 5. Kalau kita tambah di sini negatif 5, kemudian di sini juga tambah negatif 5, maka kan ini habis X. Maka tandanya ini akan tetap, ya, akan tetap lebih dari negatif 2. Ya, tidak akan masalah. Atau gini, X kurang 7 lebih, atau X kurang 7 kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan negatif 7 kan kita perlu positif 7. Nah, di sini kita tambah 7, di sini juga kita tambah 7, ini tidak akan berubah, ya. Mau kurang, mau ditambah, ini tidak akan berubah. Ya, itu maksudnya. Ya, tandanya ini tidak akan berubah. Oke?
Itu maksudnya. Yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak akan berubah juga apabila di ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Ya, kalau tadi ditambah atau dikurang positif dan negatif. Kalau ini dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Ya, bilangan positif. Contohnya gimana? Contoh ya. 3x kurang dari 6. Nih. Nah, ini 3 kita akan hilangkan, berarti kita bagi dengan 3. Maka di sini kita bagi 3. Ya, ini kan habis sisa x. Maka di sini 1 ya. Maka di sini tandanya akan tetap. Kenapa? Karena dibagi dengan positif. Oke, dibagi dengan angka positif. Contoh lain lagi. 3x sorry. Contoh lain, x per 3 lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk menghilangkan 3 di sini, berarti kita perlu kali ya. Kali dengan 3. Di sini kali dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kali dengan positif, ini kan habis sisa x lebih dari sama dengan 6 kali 3, 18. Nah, tandanya akan tetap ya, karena dikali dengan positif. Ingat, mau dikali, mau dibagi, di kiri maupun di kanan, itu kalau dikali atau dibagi dengan angka positif, tandanya tidak berubah. Oke? Jadi sudah 2. Yang pertama adalah mau ditambah, mau dikurang dengan angka positif ataupun negatif, di ruas kiri, ruas kanan, kalau ditambah atau dikurang, tandanya tidak berubah. Ya, tanda tidak berubah. Ataupun mau dikali atau dibagi dengan angka yang positif, dia tidak akan berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini akan berubah. Tanda pertidaksamaan akan berubah atau dibalik jika ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan angka negatif. Jadi yang berubah itu apabila dikali dengan angka negatif atau dibagi dengan angka negatif. Contohnya kayak gini. Jadi negatif 3x kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kan harus dihilangkan ini negatif 3. Maka untuk menghilangkan negatif 3 berarti kita bagi negatif 3. Ini berlaku hanya di perkalian dan pembagian angka negatif. Ya, penjumlahan dan pengurangan tidak akan berubah sama dengan yang pertama. Berarti ini dibagi dengan angka negatif. Ya, nah kan ini habis sisa x. Karena dibagi dengan angka negatif, ingat ya, hanya untuk dibagi atau dikali negatif. Oke. Ini kan negatif 2. Karena dikali atau dibagi dengan negatif, maka ini akan berubah. Yang lebih dari sama kurang dari sama dengan akan menjadi lebih dari sama dengan. Ya. Contoh lagi. X per negatif 2 kurang dari lebih dari 7 misalkan ini. Nah, untuk menghilangkan negatif 2 berarti kita kali dengan negatif 2. Kalau di sini kali negatif 2, di sana juga kali negatif 2. Oke, ini akan habis. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya. Ini sisa X, ya. Ini negatif. Ini kali ya, ini kali. Ini bukan ini. Kali dengan negatif 2. Ini negatif 14. Nah, karena dikali dengan negatif, maka di sini berubah jadi kurang dari. Oke? Contoh lagi ya. Habis. Sebelahnya. Negatif 2x besar dari sama dengan 14 misalkan ya. Ini untuk menghilangkan negatif 2 berarti kita bagi negatif 2. Sini kita bagi negatif 2. Berarti sini habis sisa x. Sini adalah negatif 7. Nah, karena dibagi dengan angka negatif, maka ini tandanya akan berubah. Ya. Ingat, yang berubah hanya dibagi atau dikali. Mau ditambah, dikurang tidak akan berubah. Ya. Ataupun dikali atau dibagi dengan angka positif juga tidak akan berubah. Ini tidak akan berubah ya. Negatif 5, ini negatif 5 tandanya tetap. Ini tambah 7, ini tambah 7 tandanya tetap. Ya. Ini dibagi positif juga tetap. Yang berubah hanya negatif. Oke, paham sampai situ ya. Nah, sekarang selanjutnya kita ke contoh soal. Sini ada contoh. Seorang pemilik gedung teater mengatakan bahwa agar mendapatkan keuntungan dan memenuhi peraturan yang berlaku, banyaknya tiket online yang harus terjual selisihnya dengan tiket yang dijual di loket tidak boleh lebih dari 75 tiket. Jika tiket yang dijual di loket sebanyak 225 tiket
berapa banyaknya tiket online yang dapat dijual oleh pemilik gedung untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi peraturan yang berlaku. Nah, ini kita pahami, ada penjualan tiket, ya, ada penjualan tiket, kita akan mencari apa di sini ya? Banyaknya tiket online yang dapat dijual oleh pemilik gedung, ya. Kita akan cari banyak tiket online agar dia mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita misalkan X adalah banyaknya tiket online yang dapat dijual, ya, banyaknya tiket online yang dapat dijual. Berarti kita misalkan banyaknya yang akan dicari ini, banyak tiket yang akan dijual ini kita misalkan X, ya. Banyak tiket yang dapat dijual itu kita misalkan X, yang ditanyakan itu kita misalkan X. Kemudian banyaknya tiket yang dijual di loket, ya, yang terjual itu banyaknya tiket yang dijual di loket itu 225. Oke. Selisih banyaknya tiket online dengan tiket yang dijual di loket tidak boleh lebih dari 75. Oke. Jadi X ini X yang akan dijual dengan yang tersedia itu tidak boleh lebih dari 75. Oke. Dan saya ulangi lagi, yang dapat dijual, banyak tiket online yang dapat dijual itu kita misalkan X, ya. Yang ditanyakan ini kita misalkan X. Yang ditanyakan kan ini. Banyak tiket yang dapat dijual. Kemudian banyak tiket yang dijual di loket itu 225. Nah, selisih X dengan 225 itu tidak boleh lebih dari 75. Nah, maka bentuk matematikanya harus seperti ini. Selisih ya. Selisih yang mana? X dengan 225. Berarti X kurang 225 itu kurang dari sama dengan 75. Saya tulis di sini. Jadi, selisihnya X dengan 225 ini tidak boleh dari lewat 75. Oke? Itu artinya ya. Sini sudah ada penjelasannya. Tidak boleh lebih dari 75 tiket. Ya. Antara selisih X yang dijual untuk mendapatkan keuntungan dengan tiket yang dijual di loket. Itu tidak boleh lebih dari 75. Tidak boleh lebih dari 75. Berarti boleh 75 ya. 75 ke bawah itu berarti kurang dari sama dengan 75. Kalau sudah di atas 75 kan tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 75. Apakah boleh 75? Boleh. Ya, sehingga ada tanda sama dengan. Gitu. Kalau ada di soal mengatakan bahwa tidak boleh kurang dari 75. Berarti harus lebih dari 75. Tidak boleh kurang 75. Berarti mulai dari 75 sampai ke atas. Itu tandanya lebih dari sama dengan. Nah, karena ini tidak boleh lebih, berarti harus kurang. Apakah pakai 75? Ya, berarti ada tanda sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ini ya. Ini kurang dari sama dengan. Berarti mulai dari 75 sampai ke atas. Oke. Nah, selanjutnya. Apa yang ditanya? Banyak tiket online. X yang ditanya. Berapa nilai X-nya? Gitu ya. X-nya berapa? Nah, ini kita akan selesaikan. Ya. Ini menggunakan sifat yang bagaimana ini ya? Coba kita lihat lagi yang tadi. Ada sifat seperti ini. Oke, kita punya soal seperti ini, berarti dia sifat yang pertama ya. Sifat yang ini. Sifat yang ini. Yang ada variabel kemudian di ruas kanan konstanta, ya. Maka kita akan menggunakan sifat yang ini adik-adik ya. Yang ini. Bukan yang ini, karena dia kurang dari sama dengan, berarti kita gunakan yang ini. Oke, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan sifat seperti ini. Mutlak X kurang dari sama dengan A, dia akan menjadi X di antara negatif A dan A. Oke, berarti ini kita akan jabarkan menjadi X. X itu kan ini. Ini X kurang 225. Dia akan menjadi kurang dari sama dengan 75 yang di kiri jadi negatif 75. Dan 75 yang di kanan jadi positif 75. Oke ya. Dia akan seperti ini. Yang di tengah akan jadi di tengah. Yang ini ya. Yang ini jadi di tengah. Kemudian ini akan jadi dua versi, yang di kiri negatif, yang di kanan positif. Nah, sekarang kita akan mencari X. Bagaimana cara mencari X? Kita akan hilangkan ini. Ya, kita akan hilangkan ini. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan ini? Ya, negatif 225. Nah, kita cari lawan negatif 225. Lawannya adalah positif 225. Berarti 3 ruas ini ditambah dengan 225. Oke ya. 225. Untuk menghilangkan negatif 225 kan positif. Nah, karena dia ditambah positif,
maka ini tidak akan berubah kecuali dikali atau dibagi. Kalau dikali dengan angka negatif berarti ini akan berubah. Oke ya, ini akan berubah. Tetapi kalau ini hanya ditambah atau dikurang, ini tidak akan berubah tandanya. Sama dengan saya jelaskan tadi. Ya, ini akan menjadi berapa? Habis ini ya. Oke. Mana soalnya tadi? Yang sebelahnya akan jadi 150 dan di sini ada 300. Benar ya? 150 dan 300. Oke. Nah, selesai. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya selesai ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 150 sampai dengan 300. Oke. Mudah ya? Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Nanti dilihat lagi. Nah, ini soal nomor 2 bentuk yang kedua ini ya. Bentuk yang kedua ini. Jadi ini soal nomor 1 bentuknya seperti ini, soal nomor 2 bentuknya seperti ini. Oke. Di sini ada mutlak 5x kurang 1 lebih dari 3x tambah 2. Nah, bedanya dengan yang pertama, kalau ini ruas kanannya itu bukan konstanta lagi, tetapi memiliki variabel ya. Jadi bentuknya, kalau yang contoh 1 bentuknya ini, contoh 2 bentuknya ini. Oke. Nah, ini kita akan selesaikan. Ini kita akan selesaikan. Mana ya? Mutlak 5x kurang 1. Oke, 3x lebih dari 3x tambah lebih dari 3x tambah 2. Ini ya, lebih dari 3x tambah 2. Oke. Nah, ini kita akan selesaikan adik-adik ya. Kita akan selesaikan. Kita akan menggunakan konsep yang mana? Lebih dari ya. Lebih dari berarti konsep yang ini. Kembali ke sini lagi ya. Konsep yang ini ya. Lebih dari. Berarti kita gunakan konsep yang ini, sifat yang ini ya. Kalau tadi sifat yang ini kita akan buka mutlaknya akan seperti ini. Kalau yang ini lebih dari, kita buka mutlaknya akan seperti ini. Jadi kita akan menggunakan sifat lebih dari A, itu akan menjadi X kurang dari sama, tidak ada sama dengan kurang dari negatif A, atau X lebih dari negatif positif A. Nah, sifat ini akan kita gunakan pada soal ini ya. Berarti ini akan jadi 2. Yang pertama adalah 5x kurang 1 kecil dari negatif 3x tambah 2. Itu ya. Jadi ini kan x-nya itu akan jadi seperti ini, 5x kurang 1. Nah, ini kita buka jadi 5x kurang 1 kecil dari negatif A. Berarti negatif dari yang ini. Oke ya. Nah, selanjutnya ini kita akan eksekusi, kita akan jabarkan 5x kurang 1. Ini negatif kali 3x, jadinya negatif 3x. Negatif kali positif 2, ya. Jadi kita kalikan ke dalam, negatif kali 3x, negatif 3x, negatif kali positif 2, negatif 2. Oke. Nah, sekarang ini kita akan hilangkan di sini, ya. Kita akan hilangkan di sini, atau kita akan pindahkan negatif 3x ini menjadi di ruas kiri. Caranya gimana? Nah, untuk menghilangkan negatif 3x di ruas kanan akan menjadi di ruas kiri, kan kita akan mencari x ya, sehingga x-nya semuanya berada di ruas kiri. Ini kan negatif 3x, maka untuk menghilangkan negatif 3x kita tambahkan dengan 3x. Ya, ini juga kita tambahkan dengan 3x. Maka dia akan menjadi 5 tambah 3, 8x, kurang 1. Nah, ini habis, negatif 3 dengan positif 3. Tersisa negatif 2. Nah, sekarang negatif 1 juga kita akan hilangkan. Negatif 1 kita akan pindahkan ke sana. Caranya gimana? Negatif 1 kita akan hilangkan. Cari lawan negatif 1 ya positif 1. Ini juga ditambah 1. Gitu ya. Nanti dilihat lagi video sebelumnya ya. Saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan proses seperti ini. Nah, apakah tandanya berubah? Tidak. Karena hanya ditambah positif dan ditambah negatif. Ini kan ditambah negatif, ditambah positif 3. Sini juga ditambah positif 1, maka dia tidak akan berubah. Yang berubah hanya perkalian negatif.
atau pembagian negatif. Ini kan bukan perkalian ataupun pembagian negatif, hanya penjumlahan saja. Maka tandanya ini tidak akan berubah. Oke, di sini akan jadi 8x kurang dari negatif 1. Nah, sekarang untuk menghilangkan 8 di sini, maka kita bagi 8. Ini juga bagi 8. Ya, tersisa x kurang dari negatif 1/8. Nah, apakah tandanya berubah? Tidak. Dibaginya adalah dibagi dengan positif. Oke, jadi yang pertama didapat x kurang dari negatif 1/8. Apakah selesai? Belum. Ada 2 ya. Ini. Yang kedua yang ini. X lebih dari A. Jadi X lebih dari A. Berarti ini kita buka. Jadinya 5X kurang 1 lebih dari 3X tambah 2. Yang bagian 2. 5X kurang 1 lebih dari 3X tambah 2. Oke, ini mudah ya. Ini kita akan hilangkan. Pindah ruas istilahnya ya. Langsung saja. Gimana caranya? 3x tambah 2. Untuk menghilangkan 3x, kita cari negatif 3x. Sini juga negatif 3x. Apakah tandanya berubah? Tidak. Karena hanya ditambahkan negatif. Bukan dikali ya. Bukan dikali ini. Berarti ini 5 kurang 3 yang x ya. 5 kurang 3 jadi 2x. Kurang 1 lebih dari ini habis positif 2. Nah, sekarang negatif 1 kita akan hilangkan. Caranya sama dengan tadi. Tambah 1 ya. Cari lawan negatif 1 ya positif 1. Berarti di sini juga ditambahkan 1. Ya. Ini habis, sisa 2x. 2x lebih dari 3. Nah, untuk menghilangkan 2 kita bagi 2. Ya. Untuk menghilangkan 2 di sini. Ini juga kita bagi 2. Di x-nya lebih dari 3/2. Nah, apakah tandanya berubah? Tidak. Karena hanya dibagi dengan positif, bukan negatif. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang ini dengan yang ini. Jadi saya tulis di sini saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada 2. X kurang dari negatif 1/8 atau X lebih dari 3/2. Ya. Mudah ya. Oke. Sama dengan tadi, ini bisa di screenshot adik-adik ya. Ini bisa di screenshot. Oke. Ini ada X elemen real ya. Kenapa? Karena X-nya bisa bilangan apa saja di sini. Nah, real. Selesai ya. Sehingga kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Dan ada 2 kesimpulan tadi kita gunakan ya. Yang pertama adalah sifat yang pertama itu adalah atau bentuk yang pertama ini ya, bentuknya akan seperti ini. Dan bentuk yang kedua adalah bentuk yang soalnya akan seperti ini. Nah, sifat yang kita gunakan ada 2. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka kita akan buka dia akan seperti ini. Dan jika dia lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka kita akan buka dia seperti ini. Oke adik-adik, sekian penjelasan saya. Jika terlalu cepat, nanti saya akan bagikan lagi. Dilihat lagi kembali ya, diputar kembali agar adik-adik paham video ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.